Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa pendidikan olahraga Universitas NU Blitar penempuh mata kuliah terpraktek bola voli pada semester genap. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-11. Video yang akan saya jelaskan adalah mengenai peraturan kompetisi ataupun sistem pertandingan. Jadi di pertemuan kemarin kita membahas mengenai peraturan permainan ataupun rule of the game. Kali ini kita akan membahas mengenai kompetisinya ataupun sistem pertandingannya. Oke, langsung saja. Oke, jadi peraturan kompetisi dalam bola voli itu kalau secara resminya itu mengacu pada peraturan FIVB dengan sedikit tambahan atau dengan pengurangan. Jadi mungkin di regional di negara ataupun di daerah itu mungkin akan sedikit berbeda dengan adanya tambahan ataupun pengurangan. Namanya menurut peraturan di setiap regional masing-masing. Kemudian pada umumnya sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang terdiri dari 8 tim dan akan dibagi menjadi 2 tim, didistribusikan menjadi 2 grup. Ya ini masing-masing 4 tim. Biasanya 2 tim akan diambil untuk lolos ke semifinal dari masing-masing grupnya. Setiap tim terdiri dari 10 pemain meliputi 6 pemain inti yang bermain di lapangan dan 4 pemain cadangan. Kemudian pergantian pemain seperti yang kita ketahui bahwa pergantian pemain di bola voli itu tidak terbatas. Jadi boleh sebanyak mungkin pemain yang sudah diganti pun bisa masuk lagi. Pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga lain. Ini misalkan di suatu multi event ataupun kejuaraan beberapa cabang olahraga gitu ya, mungkin di tingkat daerah gitu yang biasanya atletnya yang bukan tingkat elit ya maksudnya, di mana biasanya pemainnya tidak hanya ikut di bola voli tapi mungkin di sepak bola atau mungkin di renang ataupun di lain-lain. Misalkan kalian akan mengadakan pertandingan kelas meeting gitu, Anda sebagai guru menjadi panitia. Di situ mungkin biasanya kadang-kadang tidak hanya bola voli yang diikuti siswa tapi juga cabang olahraga lainnya. Kemudian jumlah pemain yang minimum boleh main di lapangan adalah 4 orang, minim 4 orang. Jadi jika kurang dari 4 orang, tim akan dianggap kalah. Dan setiap pertandingan berlangsung 3 babak. Yang maksudnya adalah best of 3. Kecuali pada babak sudah dipastikan pemenangnya, maka ketiga tidak perlu dilaksanakan. Itu mungkin mengacu pada beberapa sistem pertandingan di daerah masing-masing ataupun di lain. Itu yang namanya tadi bentuk FIB ada pengurangan, ada penambahan. Sistem perhitungan yang digunakan adalah 25 rally point seperti biasanya pada umumnya, dan bila poin peserta seri 24, maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangi pertandingan. Kemudian kemenangan dalam pertandingan penyisihan mendapatkan nilai 1. Jadi di penyisihan grup itu yang menang mendapatkan nilai 1. Apabila ada 2 tim atau lebih mendapat nilai sama, maka penentuan juara grup dan runner up grup akan dilihat dari kualitas angka pada tiap-tiap set yang dimainkan. Maksudnya ada head to head antara tim A dengan tim B dengan tim C dengan tim D dengan tim A dan lain-lain. Jika hasilnya semuanya sama. Setiap tim diwajibkan bertukar sisi lapangan pada saat setiap babak. Ini sudah jelas ya biasanya. Dan apabila dilakukan babak penentuan di set ketiga, maka tim yang memiliki nilai terendah boleh meminta bertukar lapangan saat tim melawan mencapai 13. Tip out dilakukan hanya 1 kali dalam setiap babak dan berlangsung hanya 1 menit. Di luar dari aturan yang tertera di sini, peraturan permainan mengikuti peraturan internasional. Nah, ini adalah bagaimana mungkin peraturan-peraturan yang saya jelaskan di sini dapat
terapkan di dalam pembelajaran penjas ataupun olahraga rekreasi. Tapi jika di luar yang saya jelaskan di sini, mungkin peraturannya adalah mengacu pada FIVB yang biasanya terdiri dari 6 set. Terdiri dari 5 set maksudnya. Kemudian ada juga kompetisi modifikasi yang di situ diperuntukkan untuk masyarakat ataupun orang-orang yang berkebutuhan khusus. Biasanya yang paling sering adalah yang tunagrahita dan beberapa pembagian divisioningnya. Dari lomba yang dipertandingkan biasanya yaitu juggling bola voli, passing bola voli, undian dan menentukan bola voli, kompetisi keterampilan individu. Kemudian kompetisi keterampilan individu sendiri biasanya dibagi menjadi 3, yaitu individu passing atas, individu servis, ataupun individu passing bawah. Kompetisi keterampilan tim bola voli juga biasanya secara tim seperti di gambar tersebut. Kemudian kompetisi gabungan ada biasanya tunagrahita dan non tunagrahita dikombinasikan ataupun kombinasi tim lainnya. Mungkin setiap pertandingan berbeda peraturan dan pelaksanaannya. Mungkin seperti ini ketika tim dengan tunagrahita ya. Peraturan pertandingan misalkan pemainnya, satu tim terdiri dari 6 pemain. Kemudian pada kompetisi gabungan terdiri dari 3 orang atlet tunagrahita ataupun 3 orangnya mitranya orang yang normal misalkan. Pergantian pemain tidak lebih dari 12 kali. Servisnya pemain melakukan servis adalah pemain yang berada di posisi kanan belakang atau posisi 1. Tim yang menerima servis melakukan servis pertama setelah melakukan rotasi lebih dahulu. Rotasi pemain searah jarum jam seperti biasa. Tim yang menang dalam coin toss, undian pertama berhak memilih untuk servis. Ini sudah umum ya untuk diterapkan biasanya. Servis dilakukan pada daerah servis area kaki yang menyentuh atau melewati garis air lapangan dinyatakan pelanggaran. Seperti biasa juga. Kemudian pemain setiap bagian anggota tubuh dapat memukul bola, contoh ke kepala, kaki, dan tangan itu boleh. Seperti biasanya pemain tidak boleh memukul 2 kali, itu juga seperti biasanya. Kemudian atau tim tidak boleh memukul bola lebih dari 3 kali sebelum melewati net, itu juga umum. Menyentuh net atau melewati garis tengah lapangan pada saat permainan berlangsung merupakan pelanggaran. Pergantian pemain dapat menggantikan pemain lain pada posisi yang sama kecuali libero. Pergantian libero atlet dengan mitranya. Kemudian menciptakan angka juga hampir sama. Pemenang satu pertandingan adalah tim yang memenangkan 2-3 set. Satu set terdiri dari 25 angka seperti sama dan terjadi relay point sampai 15. Kemudian jika terjadi skor 1 sama maka dilanjutkan dengan cara tie break sistem relay point sampai dengan angka 15. Pada angka 8 berpindah tempat. Mungkin ini sama juga dengan yang di kompetisi internasional yang biasanya ketika sudah 3 sama biasanya berganti tempat 2 kali. Kemudian wasitnya, jika ada wasitnya terdiri dari 2 wasit, 1-2 wasit yang dibantu 2-4 hakim garis. Biasanya di pertandingan elit maupun non elit biasanya ada dibantu 2-4 orang di setiap pojok-pojok lapangan. Kemudian peraturan pelatihnya sebelum pertandingan mengisi daftar pemain sama pelatih dapat membantu pemain bergerak ke posisinya pada saat pergantian pemain. Ini bagi tim-tim yang tunagrahita itu tadi. Pelatih dibantu cadangan boleh berdiri dan memberi instruksi serta berjalan di daerah batas pelatih selama tidak mengganggu jalannya pertandingan. Ini hampir sama sebelum pertandingan pelatih menyerahkan daftar skor atlet, kemudian
pelatih menandai pemain terbaik yang berada di lapangan, kemudian skor tim ditentukan dengan menambahkan skor 8 pemain teratas yang telah ditentukan. Kemudian tim lawannya adalah kelompok dalam pendivisian dengan mengikuti TPKB skor tim. Kemudian proses penggolongan harus sesuai dengan proses pendivisian, tetapi tidak dibatasi pada setiap anggota tim wajib bermain. Pergantian pemain libero juga biasanya bebas, hanya ada satu nama pemain libero, tetapi di daftar pemainnya hanya satu ada orang libero dan ditulis pada line up daftar pemain. Jika pemain libero cedera atau tidak bisa melanjutkan pertandingan, maka boleh digantikan. Pemain libero menggunakan baju yang berbeda. Kemudian libero dapat digantikan pemain lain berada di belakang garis serang. Ketika berada di garis serang, libero bisa digantikan. Libero pada kompetisi olahraga gabungan ataupun tunagrita dan non tunagrita, libero itu harus diganti oleh orang normal misalkan, ataupun misalkan liberonya itu adalah tunagrita, harus diganti dengan tunagrita. Kemudian pergantian libero tidak terbatas. Jika pemain menggantikan libero, dia itu harus menjadi libero. Kemudian kompetisinya, kompetisi tim tunagrita sama dengan yang di atas itu tadi, seperti yang saya jelaskan. Misalkan gabungan peraturan pertandingan tunagrita itu pelatih menyerahkan daftar pemain, di dalam lapangan adalah tiga anggota atlet normal dan tunagrita, kemudian tidak boleh kurang dari 4 orang, setiap tim boleh memiliki pemain dewasa atau pelatih tidak bermain hanya bertanggung jawab pada tim dan mengisi line up. Kemudian posisinya harus atlet tunagritanya, kemudian rekannya, atlet tunagritanya, rekannya, dan terus di urutan di lapangan itu harus diseling-seling di setiap posisinya itu. Setiap pemain yang servis dan dapat 3 angka 3 kali berurutan maka dirotasi. Jadi jika 3 kali pemain yang melakukan servis itu mendapatkan 3 angka langsung, itu kemudian dirotasi untuk diganti servisnya, digantikan pemain selanjutnya. Kemudian kompetisi dengan modifikasi timnya, yaitu peraturan pertandingannya misalkan pendivisian sama dengan yang di atas itu tadi ya. Atlet terdiri dari 3 putra ataupun 3 putri, misalkan kombinasi, ada 3 putra, ada 3 putri. Kemudian ukuran lapangannya juga bisa dimodifikasi, sebenarnya ini bebas bergantung pada kondisi ketika Anda di daerah ataupun di sekolah ataupun di mana. Tinggi net 2,24, biasanya 2,43, ini 2,24, lebih pendek. Kemudian berat bola 226 gram dengan diameternya 81 cm. Kemudian tetap ada antena net. Peraturan servis membuat 3 angka sampai 5 kali berturut-turut dipergunakan, jadi pemain boleh servis 5 kali berturut-turut jika tetap mendapatkan poin. Kemudian jika sampai 5 lebih, itu baru digantikan. Ataupun kompetisi keterampilan individu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kompetisi tunagrita itu ada keterampilan individunya. Kompetisi keterampilan individu hanya untuk atlet yang mempunyai kemampuan rendah. Atlet yang sudah bertanding tidak boleh mengikuti. Kompetisi yang dipertandingkan dalam passing atas, servis, passing bawah. Skor akhir ditentukan dengan jumlah skor yang didapat pada ketiga keterampilan. Jadi hampir melakukan juggling itu berapa kali dengan passingnya itu. Ketika lawannya itu. Kemudian jumlah skornya
yang didapat pada ketiga keterampilan individu itu tadi, setiap sukarelawan dapat didaftarkan atletnya. Oke, itu adalah beberapa penjelasan mengenai sistem kompetisi baik yang dimodifikasi maupun yang biasanya diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, kurang setuju ataupun kritik saran silakan memberikan komentar.